Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama kami di Pontianak Sport Channel. Berikut ini merupakan line up ganas Timnas Indonesia versus Timnas Malaysia untuk laga ketiga di Mandiri Asian Cup atau Piala AFF U23 musim 2025. Dilengkapi dengan klasemen updatean terbaru. Kemudian selain itu, dilengkapi juga dengan head-to-head atau rekor pertemuan terakhir antara Timnas U23 Indonesia versus Timnas Malaysia. Oke, yang pertama, sebelum kita mulai, mari kita melihat klasemen sementara saat ini ASEAN Cup U23 2025. Yang pertama di grup A dipimpin oleh Timnas Indonesia dengan torehan 6 poin. Kemudian di peringkat kedua ada Timnas Malaysia dengan torehan 3 poin. Selanjutnya di peringkat ketiga ada Timnas Filipina dengan torehan 3 poin. Lalu kemudian di peringkat keempat ada Timnas Brunei Darussalam dengan torehan 0 poin. Kemudian selanjutnya untuk klasemen grup B saat ini dipimpin Timnas Vietnam dengan torehan 3 poin. Kemudian di peringkat kedua ada Timnas Kamboja dengan torehan 1 poin. Lalu kemudian di peringkat ketiga ada Timnas Laos dengan torehan 1 poin. Kemudian selanjutnya untuk grup C saat ini dipimpin Timnas Thailand dengan torehan 3 poin. Kemudian di peringkat kedua ada Timnas Myanmar dengan torehan 1 poin. Lalu kemudian di peringkat ketiga ada Timnas Timur Leste dengan torehan 1 poin. Ya, kemudian selanjutnya ayo kita melihat head-to-head atau rekor pertemuan terakhir antara Timnas U23 Indonesia versus Timnas Malaysia. Seperti yang kita ketahui, Timnas Indonesia U23 pernah mengalahkan Timnas Malaysia dengan skor 2-1 di dalam agenda SEA Games pada tanggal 19 Desember tahun 2013 yang lalu. Kemudian untuk pertemuan kedua, Timnas Indonesia juga pernah menyerah dengan skor 0-3 atas Timnas Malaysia di dalam agenda kualifikasi Piala Asia U23 pada tanggal 19 Juli tahun 2017. Kemudian di pertemuan ketiga, Timnas U23 Indonesia pernah kalah dengan skor 0-1 atas Timnas Malaysia di dalam agenda SEA Games pada tanggal 26 Agustus tahun 2017. Kemudian di pertemuan keempat, Timnas U23 Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Malaysia dengan skor tipis 2-1 di dalam agenda SEA Games pada tanggal 22 Mei tahun 2022. Lalu kemudian di pertemuan kelima, Timnas U23 Indonesia harus puas mengakui keunggulan Timnas Malaysia dengan skor 1-2 di dalam agenda Piala AFF U23 pada tanggal 18 Agustus tahun 2023 kemarin. Kemudian selanjutnya mari kita melihat line up ganas Timnas U23 Indonesia untuk menghadapi Timnas Malaysia di ASEAN Cup U23 musim 2025. Oke, yang pertama di sektor penjaga gawang. Sepertinya Gerard Penanbak akan kembali mempercayakan kepada Muhammad Ardiansyah. Ya, seperti yang kita ketahui, Muhammad Ardiansyah saat ini merupakan kiper pendatang baru di dalam skuad tim Garuda Muda Indonesia. Namun, dari dua penampilan saat menghadapi Brunei dan Timnas Filipina kemarin, Muhammad Ardiansyah telah berhasil menunjukkan kualitas berkelas, sekaligus berhasil mencuri perhatian sang pelatih yaitu Gerard Penanbak. Bahkan, ketenangan dan keagresifannya saat menepis semua tembakan saat ini benar-benar diyakini mampu bisa membuat mister gawang Timnas Indonesia terasa aman ketika akan menghadapi tim tetangga seperti Timnas Malaysia pada 21 Juli tahun 2025. Kemudian selanjutnya untuk posisi bek tengah, sepertinya kali ini akan diisi oleh dua pemain berpengalaman seperti Muhammad Ferrari dan Kadek Arel. Seperti yang kita ketahui, Muhammad Ferrari sejauh ini merupakan bek tengah yang memiliki kualitas di atas rata-rata di antara pemain-pemain yang lainnya. Dengan pengalaman luas yang telah dijalaninya bersama tim junior maupun senior, dapat dipercaya akan menjadi modal penting bagi dirinya dalam menjaga benteng pertahanan Timnas Merah Putih mendatang. Selain itu, dengan ketangguhan serta kedewasaannya saat bertarung di atas lapangan,
membuat Muhammad Ferrari akan diprioritaskan untuk memegang tanggung jawab yang besar sebagai kapten saat Garuda Muda melawan timnas Malaysia di turnamen ASEAN Cup U23 malam ini. Kemudian sementara itu khususnya Kadek Arel, tentunya tak perlu diragukan lagi keakuratannya dalam menjaga benteng pertahanan. Tentunya akan menawarkan keseimbangan yang sangat ideal dan pastinya sangat cocok dengan gaya permainan Muhammad Ferrari yang selalu terlibat di dalam proses membangun atau meluncurkan sebuah serangan. Kemudian selanjutnya di posisi kiri dan kanan akan diisi oleh Donny Tripamungkas dan Brandon Soneman. Oke, seperti yang kita ketahui, Donny Tri saat ini dikenal sebagai pemain yang memiliki ketenangan yang sangat luar biasa. Dengan kemampuannya dalam membaca pergerakan lawan, sangatlah diyakini mampu memberikan kontribusi yang baik di sektor kiri timnas. Selain itu, kecepatan serta kedisiplinan yang dimilikinya juga diprediksi akan mampu membuat sektor kiri timnas semakin aman dan semakin menyeramkan. Kemudian selain itu khususnya Brandon Soneman, pastinya kita semua sudah tahu pengalaman luar biasa saat bersama klubnya musim ini membuat dirinya sangat diyakini dapat memberikan pengamanan yang sangat ketat bagi sektor kanan timnas Indonesia mendatang. Kemudian selanjutnya di sektor tengah akan diisi oleh Arkan Fikri, Robby Darwish, dan Tony Firmansyah. Seperti yang kita ketahui, Arkan Fikri saat ini dikenal sebagai gelandang tengah yang memiliki visi dan misi permainan luar biasa. Kemampuan olah bola dan kecerdasan taktik yang begitu mumpuni telah menjadikannya sebagai pemain yang mampu untuk mengontrol tempo permainan di tengah lapangan. Selain itu, dengan kehadirannya di sektor tengah, sangat diyakini dapat memberikan kontribusi yang maksimal, terutama saat timnas U23 menghadapi tekanan-tekanan dari timnas Malaysia yang sejauh ini dikenal memiliki permainan yang sangat keras. Kemudian selain itu khususnya Robby Darwish dan Tony Firmansyah, pastinya kita semua sudah sepakat dengan kecepatan dan keakuratan yang dimilikinya, sangatlah diyakini mampu menciptakan umpan-umpan manis untuk para striker timnas Indonesia yang berada di jantung pertahanan timnas Malaysia malam ini. Kemudian setelah itu di sektor gelandang serang akan diisi oleh Raihan Hanan dan Muhammad Arjuna. Ya, seperti yang kita ketahui, Raihan Hanan saat ini telah menunjukkan permainan berkelas yang sangat menjanjikan dengan teknik-teknik individu yang selalu dipertontonkannya. Juga saat ini mampu mencuri perhatian dan dapat memanjakan mata bagi seluruh pendukung timnas Indonesia. Bahkan permainan multifungsi yang saat ini dimilikinya membuat dirinya saat ini bisa bermain di banyak posisi, seperti posisi sayap kanan, sayap kiri, bahkan juga bisa diposisikan sebagai pengatur serangan di sektor tengah. Kemudian selain itu khususnya Muhammad Arjuna, pastinya semua sudah mengetahui kecepatannya dalam menerobos benteng pertahanan lawan, sangatlah diyakini mampu memberikan kecemasan yang nyata bagi tim tetangga yaitu timnas Malaysia. Kemudian selanjutnya di posisi depan akan diisi oleh pemain bintang yaitu Jen Ravens. Seperti yang kita ketahui, Jen Ravens adalah seorang striker muda berbakat dan memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Dengan keakuratannya dalam mengambil sebuah keputusan, membuat dirinya saat ini menjadi ancaman yang besar bagi mister gawang tim yang akan menjadi lawan timnas Indonesia mendatang. Selain itu, dengan catatan 6 gol yang telah diciptakan dari 2 laga sebelumnya, sangat diyakini akan menjadi modal paling berharga untuk menghadapi pertandingan penting seperti laga antara timnas Indonesia versus Malaysia yang diprediksi akan berjalan sangat menegangkan dan juga penuh drama.